I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving. Hello, welcome back lagi sama gue di Yes Channel. Ini karena lagi ada banyak yang nanya sama gue belakangan hari ini. Terus terang gue bingung ya. Nih gue bilangin nih buat temen-temen yang nonton, buat yang lagi pada tes gitu kan soal delivery, gue bukan nggak mau ngasih tahu jawabannya. Gue bisa jawabin buat teman-teman semua. Tapi pertanyaannya satu, kalau gue jawabin buat teman-teman semua hasil tesnya, teman-teman nantinya akan terkendala sendiri di lapangan. Gue bukan orang lapangan gitu, gue bukan orang kantor gitu loh. Gue sama teman-teman gue, cuma orang lapangan, sama-sama driver. Dan terus terang, dalam satu posisi gue berpikir satu hal, dengan gue membuat konten, dengan gue membuat sesuatu hal tentang delivery atau tentang Gojek atau tentang apapun yang gue senang mengenai dunia online gitu kan, ada bagusnya, ada minusnya. Bagusnya adalah teman-teman bisa dapat gambaran. Bagusnya teman-teman juga bisa punya tempat sharing di luar dari kantor. Minusnya gitu kan, kalau teman-teman nih, atau kalau gue salah dalam berperilaku atau gimana, dengan gue memberikan jawaban hasil tes gitu kan, itu ada kemungkinan akun gue yang bubar. Tolong digarisbawahi. Jadi gue mau membantu, tapi gue juga tidak mau membuat diri gue susah. Tapi sebagai gambaran aja nih, ya enggak, banyak teman-teman kemarin yang nanya sama gue, bang tesnya susah, bang tesnya gini, bang bantuin jawab, bang ini udah bener belum, bang ini gini, bang itu gitu. Puyeng gue. Cuman garis besarnya gini, dalam mengerjakan tes ya kan, lo kerjain tuh sendiri ya udah tau lah ya. Tapi ada clue-clue yang bisa lo pakai buat ngerjain tes delivery dengan gampang. Sebagai contoh, ini poin pertama yang gue bahas. Lo tahu ilmu PPKN nggak? Atau kewarganegaraan atau apapun itulah zaman lu dulu sekolah, budi pekerti. Lu pastinya tahu. Ambil yang baik-baik gitu kan. Kalau kayak lu nemu dompet di jalan, ya kan, dompetnya balikin, isinya kantongin. Elah, nggak gitu juga. Maksudnya, lu cari jawaban yang terbaik menurut logika lu. Dalam dunia logistik, gua garis bawain. Kayak kalau lu ngabis nganter barang, apa yang lu lakuin gitu kan. Kalau emang ada surat jalan, lu pasti minta tanda tangan. Kalau misalkan emang surat jalan tuh harus balik, ya lu balikin surat jalannya dan lain-lain. Tuh udah logika dah gitu kan. Terus kalau lu kayak bawa barang, gimana caranya lu manage tuh barang biar nggak masalah, biar nggak rusak, itu logika gitu kan. Pakai logika, dan pakai logika yang tanda kutip yang baik-baiknya gitu kan. Itu poin pertama buat lu bisa lolos. Nah, poin kedua, ya kan, gue tidak menyarankan gitu kan, tapi ada baiknya gitu kan, lu ambil catatan, lu make notes. Kenapa? Karena di video atau di gambaran yang ada, dan selama gue ikut di delivery dan gue ikut tes-tesnya dia, sometimes itu tesnya ajaib tanda kutip. Apa yang menjadi problem di teman-teman? Contoh lah, chapter 1 ya kan, oh jawabannya ada. Chapter 2, kok ada yang gak ada jawabannya. Chapter 5 misalkan, kok yang ada jawabannya dikit ya. Nah, itu sebenarnya bukan gak ada jawabannya. Jawabannya ada, tapi di chapter sebelumnya. Bayangin loh, ini yang gue alamin ya. Gue ujian long haul, ya kan, ujian untuk dapat batch long haul bisa ngirim barang luar kota. Makanya sampai gue bikinin videonya kan, cepet-cepet deh lo ujian, abis lo tes yang biasa. Karena nih, hal yang paling aneh adalah pada saat SOP itu sebenarnya gampang lah, kalau kita udah jalanin kita ingat, tapi tidak semuanya ingat. Nah, problemnya adalah pada saat lo ujian long haul nih, yang ditanya, sebagian pertanyaannya itu bukan tentang ujian long haul doang, itu mengenai ujian masuk, ya enggak? Tata cara pada saat lu masuk di delivery. Bayangin kalau lu udah masuk sekian bulan baru lu ujian long haul, dan lu tidak mengingat hal tersebut, gagal. Terus kemarin ujian belanja, ada juga yang masuk pertanyaannya pertanyaan awal,
Jadi ada baiknya lu make notes, lu catet. Karena apa yang pertanyaan di situ terkadang bukan di materi itu. Bisa aja di materi sebelumnya. Itu tips nomor 2. Tips nomor 3, ya enggak? Itu perhatikan terms and condition. Dalam artian gini. Ada di mana saatnya lu pilih satu jawaban yang benar. Nah, ini gue pernah salah. Gue pernah kecelek di sini. Pilih satu jawaban yang benar. Terus ada lagi pilih semua jawaban yang benar. Nah, gue keceleknya, ya kan, pada saat cuman suruh milih satu, ya kan, gue salah milih kadang itu. Tapi kalau itu ya udah totally salah. Cuman yang gue lebih sering kejebak itu adalah, misalkan nih, pada saat lu habis nganterin barang, ya enggak, atau pada saat lu udah nyampe tempat konsumen, apa yang harus lu lakukan? Cuman itu doang pilihannya, ya kan. Hubungi konsumen, ya enggak. Tanya lokasi drop mau di mana, ya enggak. Terus ya enggak, hubungi customer service. Terus satu lagi, ya kan, pastikan penerima benar gitu kan, misalkan contoh. Padahal itu cuma 2 jawaban, 1 sama 2 yang benar. Itu nggak ada clue, pilih yang benar yang mana. Berarti pilih semua jawaban yang benar. Lu harus pilih 1 sama 2. Kalau lu cuma pilih salah satu, antara 1 atau 2, lu salah. Menyangkut terms and condition gitu kan, ada kalanya dimana pada saat tes itu ada batasannya. Maksimum, contohlah, sekali diisi, kalau gagal sekali lagi atau 2 kali lagi atau berapa kali lagi. Nah, itu yang harus lo perhatiin. Jadi jangan begitu gagal nih, jebret, lu kejar lagi, nyampe lu ulang berkali-kali. Kalau nggak ada terms and conditionnya nggak apa-apa, karena untuk yang sekarang terus terang gue belum tes lagi yang delivery, karena belum ada, istilahnya belum ada informasi baru gitu kan. Jadi gue belum tes-tesan lagi, sekarang baru buka cuman buat tes online pendaftaran baru. Nah, itu problemnya. Gue nggak tahu terms and condition yang sekarang gimana. Tapi kalau yang dulu itu maksimum 2 kali diulang. Jadi 1 kali pertama, 2 kali remedial istilahnya. Lewat dari 2 kali kontak customer service. Tuh. Kalau lu ulang terus-terusan ya pasti biarpun jawaban lo bener itu ke-ban. Itu. Dan di sini gue ingetin sekali lagi, bukan gue tidak mau memberikan jawaban, tapi ada baiknya lu pahami dulu, karena di delivery ini dia aplikasi berbasis sistem yang sistemnya kayak sistem luar. Nih yang perlu lu catet, sistem luar. Lu telat lu nggak boleh, lu salah lu nggak boleh. Dia nuntut perfection. Tapi bukan berarti itu nggak nikmat, itu nikmat. Kalau konsumennya bangke, lu dengan enak lu nerima hasil dari kebangkean konsumen. Tapi di satu sisi, kalau lu nya salah, gitu kan, ya lu terima nasib. Jadi buat teman-teman semua nih, gua saranin tes yang bener, pahami yang bener, biar lu di jalan nggak salah. Dan usahakan jangan ngambil order mepet. Gue nggak tahu kalau yang tes online itu dibilangin atau enggak, tapi kalau gue dulu itu dibilangin jangan pernah ngambil order schedule dalam kondisi mepet, karena delivery tidak mentoleransi apapun itu keterlambatan. Tuh. Jadi driver itu harus bisa mengkalkulasi. Dan di sini kita mitra, kita bukan karyawan. Jadi kita dibebaskan memilih yang mana yang bisa kita ambil, yang mana yang tidak. Kita tidak dituntut harus mengambil semua orderan. Dan kembali lagi, ya kalau kayak gue bilang, jangan menjadi nafsu kuda, tenaga semut. Lu udah tahu nih, mepet gak bisa, bubar, penyakit lu. Kecuali kasus khusus. Sebagai contoh yang kasus gue yang kemarin, yang di PT Tiga Raksa kalau gue nggak salah inget, itu gue dapat waktu tunggu kalau gue nggak salah 11 jam. Enggak deh, sorry, 8 ketemu 10 jam kalau gue nggak salah. 6-7 itu pas loading, sisanya itu pas
nganter barang balik. Nah itu, karena logikanya untuk ngantar jarak dengan 10 kilo dengan sekian titik ditambah dengan waktu loading dan lain-lain, itu lu tidak akan sampai dengan 7 jam kalau on time. Nah, kasus khusus terjadi adalah kalau memang sampai selama itu lu nunggunya gitu kan, dan lu udah terlanjur nih ada gap 5 jam setelahnya lu dapat order. Nah, gap yang kedua itu, yang order kedua itu bisa dibatalin, lu bisa konfirmasi dan lu tidak akan kena denda kalau lu bisa jelasinnya dengan baik. Itu. Tapi kalau lu asal cancel order, lu dapat, lu salah, lu ganjil genep, lu sikat, lu nggak paham, lu salah, ya kan? Siap-siap terima nasib. Jadi di ujian ini nih, gue bilang pahami biar lu bisa dapat informasinya dengan detail dan lu bisa tenang jalaninnya di jalan. Lu nggak puyeng, lu nggak kena masalah. Sekian informasi dari gue, semoga berguna buat teman-teman sekalian. Nah, kalau ada yang bermasalah dengan pendaftaran, mungkin gue bisa bantu sharing gitu kan. Mungkin gue bisa bantu ngecekin jawaban lo kalau lo mau, ya nggak? Cuman seperti yang gue bilang, gue cuman bisa bilang, oh dari chapter sekian nih, gue bilang nih ya, ini salah lo ini sama ini, coba lo cek lagi. Gue tidak akan pernah mau ngasih tahu jawaban yang bener apa, biar lo belajar, biar lu coba pahami, dan biar lu tidak kena masalah nantinya. Karena gue juga tidak mau nantinya gue kena masalah. Bang, kemarin gue habis ngetes, gue ngikutin lu, kok tiba-tiba di jalan begini ya. Nah, gue kagak mau. Karena kalau nyampe ada yang bilang seperti itu, gue pastinya cuma bilang, lah lu gimana tesnya? Kalau lu cuma copy paste apa yang gue bilang, ya resiko lu. Itu kalau gue kasih jawaban. Tapi kalau gue kasih clue, lu pasti akan mikir. Anggaplah gue sebagai tutor. Seorang tutor tidak akan ngasih jawaban, tapi seorang tutor hanya memberikan arahan. Oh ini salah, oh ini salah, oh ini salah. Ini loh caranya. Seperti itu. So, sekian dari gue. Thank you for watching. Semoga berguna. Gue YS, gue mohon pamit. Bye-bye.
Oke. Sip, nggak usah rapat banget. Waktunya beres-beres perabotan. Berangkat tadi rapi, no kan, pulangnya berarakan. Tapi lumayan sih, tadi udah kepake duit bensin, cepet. Gua fullin lagi walaupun nggak kepakainya segitu buat modal besok si babe ngegokar. Sekarang turun-turunin, bersihin dulu. Nanti kita lanjut cerita di dalam mengenai tadi itu gimana dan kenapa bisa banyak yang dagang dan sedikit historical soal si Waci.